Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan menjelaskan mengenai materi peluang suatu kejadian dan juga teorema tentang peluang. Untuk memenuhi tugas proyek dari mata kuliah probabilitas. Sebelumnya, perkenalkan saya Waudia Smiati dengan NPM 22203060034 dan teman saya Anissa Wahyu Hidayah dengan NPM 22103060024. 1.3.1. Pada sebuah percobaan, S merupakan ruang sampel dan A,A1, A2, sampai T hingga merupakan sebuah kejadian yang mungkin. PA disebut peluang dari A jika memenuhi sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, ada 0 lebih kecil sama dengan PA untuk setiap A. Yang kedua, ada PS tak hingga sama dengan 1. Yang ketiga ada P, U dengan batas bawahnya I sama dengan 1, batas atasnya tak hingga, AI sama dengan sigma, I sama dengan 1, batas atasnya tak terhingga, PAI. Jika A1, A2, hingga seterusnya merupakan kejadian saling asing. AJ, irisan dari AK sama dengan himpunan kosong untuk C tidak sama dengan K. Contoh, dalam sebuah proyek konstruksi, terdapat dua kemungkinan yang terjadi, yaitu proyek sukses, kejadian A1, atau proyek gagal. Proyek gagal hanya terjadi jika terjadi kegagalan mekanik, kejadian A2, atau kegagalan mekanik, kejadian A3. Diketahui peluang terjadinya kegagalan mekanik 3 kali lebih besar dari peluang kegagalan elektrik dan peluang proyek sukses 2 kali lebih besar dari peluang kegagalan mekanik. Tentukan besar masing-masing peluang proyek sukses. Proyek gagal karena masalah mekanik dan proyek gagal karena masalah elektrik. Penyelesaiannya, dari uraian tadi, kita dapat mengetahui bahwa hanya ada 3 kejadian yang mungkin, yaitu yang pertama ada proyek sukses, kita misalkan A1, kegagalan mekanik, kita misalkan A2, dan kegagalan elektrik, kita misalkan A3. Berdasarkan definisi 1.3.1.3, kita peroleh PA1 plus PA2 plus PA3 sama dengan 1, kita jadikan persamaan 1, sedangkan dari soal kita ketahui bahwa PA2 sama dengan 3P, A3 persamaan 2, PA1 sama dengan 2A2 persamaan 3, dari ketiga persamaan tadi dapat kita selesaikan hingga diperoleh penyelesaian PA1 sama dengan 0,6, PA2 sama dengan 0,3, dan PA3 sama dengan 0,1. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai peluang kita dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan empiris dan yang kedua ada pendekatan klasik. Pendekatan empiris itu apa sih? Probabilitas pada pendekatan ini ditentukan berdasarkan pengamatan yang dilakukan atau observasi. Artinya adalah berdasarkan pengalaman atau peristiwa yang terjadi. Pendekatan empiris juga disebut juga dengan pendekatan frekuensi relatif. Jika MA merupakan banyaknya kejadian A yang terjadi selama M kali percobaan, maka frekuensi relatif dari kejadian A diberikan oleh rumus FA sama dengan MA per M. Di sini ada contoh, yaitu yang pertama, percobaan melempar sebuah dadu dengan 6 sisi yang seimbang, dilakukan sebanyak 30 kali.
Dari percobaan ini diperoleh hasil mata dadu 1 muncul 4 kali, mata dadu 2 muncul 5 kali, mata dadu 3 muncul 4 kali, mata dadu 4 muncul 7 kali, mata dadu 5 muncul 4 kali, mata dadu 6 muncul 6 kali. Contoh yang kedua, berdasarkan hasil percobaan tersebut, maka diperoleh F1 sama dengan munculnya mata dadu 1 per banyak percobaan, yaitu sama dengan M1 per M sama dengan 4 per 30. F2, munculnya mata dadu 2 per banyak percobaan sama dengan M2 per M sama dengan 5 per 30. F3, munculnya mata dadu 3 per banyak percobaan sama dengan M3 sama dengan M3 per M sama dengan 4 per 30. Yang keempat ada F4 sama dengan munculnya mata dadu 4 per banyak percobaan sama dengan M4 per M sama dengan 7 per 30. F5 sama dengan munculnya mata dadu 5 per banyak percobaan sama dengan M5 per M sama dengan 4 per 30. F6 munculnya mata dadu 6 per banyak percobaan sama dengan M6 per M sama dengan 6 per 30. Contoh yang ketiga, jika kita melempar sebuah koin sebanyak 1000 kali dan diperoleh hasil muncul gambar sebanyak 532 kali, maka kita dapat memperkirakan peluang munculnya gambar adalah PG sama dengan 532 per 1000 sama dengan 0,532. Selanjutnya ada pendekatan klasik. Apa sih pendekatan klasik itu? Probabilitas adalah kemungkinan terjadi suatu peristiwa di antara keseluruhan peristiwa yang terjadi. Pendekatan probabilitas klasik bisa juga disebut dengan pendekatan secara teori. Jika S merupakan ruang sampel dari suatu percobaan di mana masing-masing titik sampelnya tidak mungkin terjadi secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi, maka peluang suatu kejadian, katakanlah kejadian A, dapat ditulis dengan PA sama dengan NA per N, di mana NA adalah banyaknya hasil kejadian A. Contoh pertama, dua koin dilempar bersamaan diperoleh S sama dengan himpunan AA, AJ, GA, GG diasumsikan koin setimbang sehingga peluang masing-masing titik sampel adalah sama. Karena PS sama dengan 1, maka peluang masing-masing titik sampel adalah 1 per 4. Nilai dari peluang titik-titik sampel ini juga bisa diperoleh dari. Baik, melanjutkan dari contoh pertama tadi. Jadi untuk penyelesaiannya yaitu ada 4. Yang pertama, PAA sama dengan NAA dibagi NS menghasilkan 1 per 4. Kemudian PAG sama dengan NAG per NS sama dengan 1 per 4. Kemudian PGA sama dengan NGA dibagi NS sama dengan 1 per 4. Dan PAA sama dengan NGG dibagi NS sama dengan 1 per 4. Selanjutnya adalah sifat-sifat dari peluang. Di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu jika A adalah suatu kejadian di dalam S dan A komplement adalah kejadian yang bukan A, maka PA komplement sama dengan 1 dikurangi PA. Untuk setiap A di dalam S berlaku PA lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Yang ketiga, untuk setiap kejadian A dan B di dalam S, maka berlaku PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Dan yang keempat, untuk setiap A, B, dan C di dalam S, maka PA gabungan B gabungan C sama dengan PA ditambah PB ditambah PC dikurangi PA irisan B dikurangi PA irisan C dikurangi PB irisan C dan PA irisan B irisan C. Dan yang kelima, jika A merupakan himpunan bagian dari B, maka dapat dinyatakan dengan A subset B, maka PA kurang dari sama dengan B. Kemudian ada contoh,
Di sini yaitu suatu percobaan dilakukan dengan mengambil satu kartu bridge secara acak. Tentukan peluang terambil kartu berwarna as merah atau bergambar hati. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, A. Kejadian terambil as berwarna merah atau NA sama dengan 2. Dan B. Kejadian terambil kartu bergambar hati atau NB sama dengan 1. Sehingga NA irisan B sama dengan 1. Selanjutnya untuk A gabungan B merupakan kejadian terambil kartu as merah atau kartu bergambar hati. Maka diperoleh PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Yaitu 2 per 52 ditambah 13 per 52 dikurangi 1 per 52 hasilnya 14 per 52. Dan jika disederhanakan menjadi 7 per 26. Untuk contoh kedua, yaitu tentukan peluang kejadian munculnya mata dadu berjumlah 5 dan juga 8 apabila dua buah dadu dilempar sekali. Untuk penyelesaiannya, misalkan S adalah ruang sampel apabila dua buah dadu dilempar sekali, dan A adalah kejadian munculnya mata dadu berjumlah 5, dan B kejadian munculnya mata dadu berjumlah 8. Maka untuk S-nya adalah dari 1,1, 1,2, 1,3 hingga mencapai 6,6. Sehingga untuk A di sini adalah 1,4, 2,3, 4,1 dan B 2,6, 3,5, 4,4, 6,2. Sedangkan A irisan B-nya adalah himpunan kosong karena tidak ada yang sama. Maka untuk PA sama dengan 4 per 36, kemudian PB sama dengan 5 per 36, dan PA irisan B sama dengan 0. Selanjutnya adalah konsep dasar peluang. Di sini terdiri dari beberapa definisi, postulat, dan juga teorema. Yang pertama, definisi 5.3, peluang kejadian A yang bersesuaian dengan suatu eksperimen dengan sampel ruang berhingga A didefinisikan sebagai PA sama dengan NA per NS. Kemudian postulat 5.1, PA adalah bilangan real non-negatif untuk setiap kejadian A di dalam ruang sampel S. Kemudian teorema 5.2, PS sama dengan 1 untuk setiap ruang sampel S. Dan teorema 5.3 yaitu jika A1, A2, A3, dan seterusnya merupakan bagian berhingga ataupun tak terhingga kejadian-kejadian yang saling asing di dalam S, maka P A1 gabungan A2 A gabungan A3 gabungan A seterusnya, maka PA1 ditambah PA2 ditambah PA3 dan seterusnya. Selanjutnya teorema 5.4, peluang kejadian A yang merupakan himpunan kosong adalah 0. Ditulis P 0 atau peluang himpunan kosong sama dengan 0. Selanjutnya teorema 5.5, untuk setiap kejadian A dan B di dalam S berlaku PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Lalu teorema 5.6, untuk setiap kejadian A, B, dan C di dalam S berlaku PA gabungan B gabungan C itu sama dengan PA ditambah PB ditambah PC dikurangi PA irisan B dikurangi PA irisan C dikurangi PB irisan C dan PA irisan B irisan C. Kemudian teorema 5.7, yaitu jika A dan B kejadian di dalam S dan A adalah himpunan bagian atau subset dari B, maka PA kurang dari sama dengan PB. Sekian penjelasan materi dari kami. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.